Baik, kita lanjutkan untuk materinya. Tadi kita sudah coba untuk yang ini kan tadi diolah menjadi support dan resistan. Nah itu tadi yang kita ambil, ini kebetulan contohnya pas bagus banget. Ini kan, nah ini kan fidgetnya di sini, maka akan turun. Sehingga ini yang biasanya di area garis seperti ini, dia jarang terjadi harga bolak-balik menembus garis ini. Jarang sekali dia terjadi bolak-balik. Paling dia akan berusaha untuk tembus, tapi dia tidak bolak-balik. Jadi biasanya yang sering terjadi di area seperti ini, kalau enggak dia akan breakout sekalian atau balik arah, reject. Ya, nanti kita akan coba satu persatu. Kalau bikin dulu materinya, nanti kita akan gabungin total termasuk yang titik garis-garis seperti tadi. Nah, terus kita masuk ke area range dari bentuk market. Ini kita bicarain yang di sini di Euro USD dulu, karena dia akan lebih mudah. Nanti kalau yang ke Jepangnya agak sedikit berbeda. Jadi ring dibagi menjadi 3 bagian. Satu ring PO area kisaran biasanya di antara 40 sampai 60 pip. Dimana jika pada candle 3, 4, 5, 6 telah mencapai ringnya, maka biasanya akan ada pembalikan arah. Yang kedua, ring LO dan TO kisaran 60 sampai 100 pip, dimana jika pada sesi London telah tercapai ringnya, maka biasanya akan ada pembalikan arah dan batas maksimal jam LO adalah jam 7 malam. Terkadang di sesi London bisa sampai sekitar 120. Dan jika pada sesi London yang tidak terpenuhi, maka ring akan diteruskan dan ring dihabiskan di sesi US. Yang ketiga, ring UO-nya, US Open-nya area di sana 90 sampai 120. Jika ring dipenuhi sebelum jam 10 malam, maka biasanya ada pembalikan arah. Dan tinggi pembalikan biasanya ada setengah ring yang terjadi pada waktu itu, dan setelah pukul 11 terpenuhinya, maka biasanya dia sideways. Ya. Ini maksudnya begini. Nah, ini biasanya dia akan terjadi seperti ini. Rata-rata dia ada pembalikan arah di candle 1, 2, 3. Dia turun sampai sekian, dia baru 55. Londonnya ketemu di sini, ini baru kisaran terusnya sampai sini. Nah ini dia sampai di sini kisaran 120-an. Ini jamnya sudah, kita jam 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini akhirnya menjadi sideways setelahnya. Tetapi kalau biasanya kalau dia sebelum jam ini kan rentetan sideways-nya. Dan nanti kalau kita coba di marketnya, nah contoh seperti ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini baru 46 pip dari sini ke sini. Nah, biasanya dia ada pembalikan arah. Jadi di ini kita hitung pada 1, 2, 3, 4. Kalau di dalamnya di sini kayak seperti ini hanya kisaran 20, 36 seperti ini, dia jarang ada pembalikan arah. Nah, jika posisi ini sampai ke ujung sini sampai jam 7, kurang jam 7 itu kisaran sekian 90-an, dia biasanya akan pembalikan arah. Dan ini lebih dari jam 10 malam dia akan sideways.
Nah, ini kan dari ujung ini ke sini, ini 110 pip. Nah, ini kan terjadi pada jam 18 tambah 4, 22, jam 10 malam. Biasanya setelah itu ada kembalikan dikit-dikit, dan kebanyakan dia set dui. Nah, dari range ini aja kalau kita mau trade beneran, hasilnya juga sudah luar biasa. Contoh ini dulu Kak Hasan ini dulu trade dia hanya ngandalin range. Dulu yang ngandalin range seminggu bisa berapa kan Hasan dulu? Lupa. 200%, 100-200%. Tapi ya gitu memang dia hanya nunggu kalau ringnya jam sekian. Jadi kalau ring itu ngitungin jam sekian, ringnya masih sekian. Karena jam 7 sudah ringnya sudah 90. Yang akan nunggu sebentar untuk open position reversal. Jadi memang kerennya Kang Hasan waktu itu ya nunggu benar. Dia hanya nunggu waktu aja. Kalau sebelum jam 7 itu sudah 90 pip, 100 pip, jam 7 malam ya, sebelum jam 7 malam sudah segitu. Biasanya dia langsung open counter. Jadi terturun, sudah open counter buy. Asal dia ngepasin satu ring harian kan totalnya rata-rata 120-an. Kalau itu sudah 100 ya dia tambahin 20-30 pip SL dia. Tapi jarang, biasanya dia langsung balik. Kalau jamnya masih segitu biasanya balik. Karena paling gampang istilahnya begini. Kalau katanya Kang Hasan dulu gini, masa sih orang Tiongkok tidak diberi kesempatan untuk bertransaksi? Harganya sudah jenuh, sudah ringnya sudah kepenuhan, masa nggak akan balik? Karena apa istilahnya, orang Amerikanya masa nggak dikasih waktu untuk 1 hari, masa nggak boleh ada transaksi? Jadi dia hanya memanfaatkan reversal ini, Pak. Reversal ini. Jadi kalau ya efeknya, kalau jam-jamnya sudah dia nanti itu ringnya nggak nyampe, ya sudah nggak trade. Nah itu efeknya di situ. Jadi bisa nggak setiap hari kita bisa trade karena trade. Jadi tujuannya ring ini nanti, tujuannya ring di sini nanti kita akan gunakan untuk MM kita, Pak. Jadi begini, istilahnya kita akan coba berhitung untuk MM kita. Ini kan kita ngomong dari psikologis pasalnya seperti itu. Jika jam sekian, ringnya seperti yang kita kurang lebih seperti itu, dia akan balik arah. Itu psikologinya seperti itu. Dan ini gunanya kita juga akan untuk minimal kita untuk FM kita. Contoh, jadi begini, EU itu ring hariannya rata-rata 120 pip, jarang lebih dari ini, benar nggak? Jarang lebih dari 120. Kalau kita mainnya harian, MM kita, kalau saya paling gampang, ya coba aja OP kita hanya 200 pip.
ngawur aja hari itu nggak akan MC. Misalkan uang kita $200, kita OP yang satu lot sama dengan satu tip, berarti kan OP saya satu lot. Kalau yang satu lot sama dengan $10, berarti 0,1. Oke, saya OP satu lot. Dan yang ketangkap 200 pip di EU. Ngawur aja, sehari itu nggak MC kok, nggak tahu besoknya. Enggak, ini istilahnya kita bicara bahwa kita trade harian, yang kita gunakan ya harian. Tapi kalau bicaranya nginep sampai besok, berarti tidak kita bicarakan itu adalah trade untuk week, mingguan. Lah, ring satu minggu berapa? Ring satu minggu biasanya dia hampir 3 kali minggu, berarti kurang lebih dia di 400-an lah, 400-500. OP aja ketahanan 600 itu gak MC lah. Nah, ini gunanya nih. Nah, kalau nanti kita ngomong apa untuk bulanan, ya kalau bulanan rata-rata dia kurang lebih di angka 600-700. Ada yang 1000, ada. Dan kalau kita totalnya rata-rata 1000. Nah, OP ketahanan 1000 satu bulan, insya Allah juga gak akan MC, meskipun ngawur. Karena dalam 1 tahun perjalanan EU itu cuma 2000 sampai 3000 pip bolak-balik. EU naik turun naik turun. Kalau ditarik ini ringnya ini kurang lebih hanya 2000 sampai 3000 pip 1 tahun. Jadi terendahnya sekarang berapa? 1 tahun kemarin itu 1200 ya, yang tahun kemarin itu tertingginya cuma 1,3 berapa, 1,4 kalau nggak salah. Itu cuma berapa? Kan cuma hanya 2000 pip kan. Nah, inilah gunanya. Ring itu gunanya untuk jagain MM kita juga. Jadi kita bisa, seandainya pun kita ngawur OP-nya pun MM kita ngikutin ring itu, insya Allah juga nggak akan MC. Nah, beda lagi kalau kita trade-nya sudah weekly, maunya nginep sampai besok, MM-nya pakai yang harian. Ya jangan ditanya, kalau benar sih ya enak dulu. Kalau nggak benar ini yang susah. Nah, ini yang perlu kita istilahnya kita mengerti kegunaannya. Salah satu ring itu. Ini pasti akan berlainan jika kita main di gitu, Constelling USD. Constelling USD hariannya aja hampir 200. Berarti kalau kita 200 itu masih riskan untuk MC. Anggap aja ini kita OP-nya ngawur dulu ya, nggak OP apa ada dasarnya, tapi OP ngawur ada riskan untuk MC. Beda lagi sama Euro JPY, 1 hari bisa 400. Nah, kalau MM-nya bisa dengan EU, ya pagi hari aja sudah tinggal kenangan akunnya. Nah, inilah kita gunanya mempelajari itu ini. Salah satunya untuk menjaga MM kita, biar kita juga bagus. Nah, sampai gitunya teman-teman, kecenderungan pasar itu kan semua pasti ada batas limitnya. Satu hari transaksi itu kan pasti ada batas limitnya. Contoh kasus, kalau dalam 1 hari orang jual terus, kan nggak mungkin kalau nggak ada orang yang beli. Orang jual pun dalam 1 hari ada batasnya. Batasnya ini ada di mana? Pada jam-jam dia sibuk. Kalau Indonesia berarti mulai jam 8 pagi sampai kurang lebih maghrib. Karena itu transaksi kenceng-kencengnya di situ. Setelah maghrib pasti melemah.
Karena yang tadinya jual kita ambil untungnya. Kan tidak semua kan apa istilahnya tanam modal itu terus-terusan. Intinya kan saya masuk di pagi hari, saya malam keluar. Saya ambil. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kadang rate itu bisa jadikan patokan seperti itu. Dia pada satu titik jenuh, harga sudah 120 pip di EU, jamnya belum sampai jam 10 malam, biasanya dia akan balik. Dan baliknya juga lumayan, rata-rata dia kurang lebih separuh dari rate itu, berarti kurang lebih ya 30-40 pip. Tetapi kalau masih jam 7, biasanya larinya kencang baliknya juga. Sama juga waktu NFP, lihat aja NFP. Begitu jatuh, jarang yang langsung terus. Begitu jatuh NFP nya lari kencang ke atas, tower ke atas terus jarang. Kalau dia ringnya, ada begini, kita melihatnya kencangnya aja, tapi nggak melihat ringnya. Bisa jadi ringnya dia nggak sampai. Memang kencang kan dari bawah 100 pip. Padahal kalau dihitung dia sebenarnya nggak 100 pip, tapi sebenarnya hanya 50 pip. Karena kan dia dari turun ke bawah terus ke atas lagi, ringnya baru nggak nyampe. Jadi gunanya di ring itu yang pertama kita bisa nentuin jenuhnya pasar, karena itu psikologis pasar ya. Terus yang kedua kita bisa nentuin juga MM kita. Jadi tiap pair nanti kita bisa nentuin. Maksudnya bukan berarti kalau saya OP ketahanan 20 boleh nggak? Ya boleh aja untuk uang Anda sendiri. Tetapi maksud saya dengan ini kita udah bisa ngukur gitu Pak. Seandainya saya salah posisi, saya masih bisa mikir OP saya harus apain. Anggap aja saya OP pagi hari ketahanan 200, karena mungkin kesibukan atau mestinya perkiraan saya nanti jam 8 udah nyampe kantor misalkan. Ternyata kena macet dan sebagainya, baru jam 12 jam nyampe kantor, nggak sempat buka segala macam karena di jalan ya. Kita nggak sampai NG maksudnya gitu. Ya minus mungkin pasti ya minus, tapi kan kita bisa masih punya waktu untuk memperbaiki. Ini OP-nya mau diapain? Oke ya. Mungkin ada yang ditanyakan di sini. Kalau nggak ada, kita lanjutin lagi. Kita lanjutin ke materi terakhir kita, BP to BP dan BP to BP. Secara hierarki, BP1 dengan BP yang lain saling menyambung. Jika ada press dibawa oleh RT dari BP lebih dari 40 pip, maka harga akan kembali ke BP oleh RT atau BP yang menuju BP sebelumnya. Yang kedua yang menjadi acuan adalah BP yang terakhir. Yang ketiga, jika ada gap antar BP, maka pembelian besar gap tersebut akan ditutup kembali oleh BP di hari selanjutnya. Jika ada gap lebih dari 2 bulan, biasanya penutupan gap akan terjadi dan dengan cepat. Tetapi jika kurang dari 25 pip akan lama. Harga biasanya dicek di open plus dan setengah BP. Nah, ini maksudnya begini. Maksudnya antar BP1 dengan BP yang lain itu saling nyambung. Ini kalau kita ada BP satu ini kita tarik garis ini, berarti biasanya dia akan disambung oleh BP berikutnya. Jadi kalau ditarik seakan-akan kena terus.
antar BP-nya akan kena terus. Jadi contoh kasus, kalau begini kan kelihatan bahwa ini ada tag di sini dia. Ini terus, jadi BP ini kalau kita tarik garis dan nyambung, ini nyambung dengan ini nyambung dengan ini. Begitu dia nanti dia akan baliknya, dia akan nyambung terus. Ke bawah pun juga sama. Nah ini ada masalah ya, ada gap di sini. Ini gapnya juga lumayan panjang, kurang lebih 60 pip. Memang ada kasus seperti ini. Nah ini yang kita tadi gap, dan ini ditutup lagi oleh gap ini. Kan harga akan dibawa terus menuju BP di atasnya. Nah ini seakan saling nyambung-nyambung, sehingga jika ada harga itu lebih dari 40 pip kan berarti, nah ini kebetulan dibawa sampai 90 pip, dia akan balik ke BP yang terakhir. Itu belum tentu dia BP-nya itu kembali akan dalam bentuk BP ataupun retail, tapi biasanya kalau ada pun BP, dia biasanya BP-nya BP buy. Makanya kadang di teman-teman di ITS itu kalau harga udah terlalu jauh di bawah, dia akan istilahnya pesan, saya ada mau pesan nanti ada BP buy, berarti trend dia up untuk menyentuh sampai BP berikutnya. Jadi begini, kalau kita belum terangin, jadi begini, ini BP, dan ini RT di bawah. Jadi RT itu kan kecil-kecil selain BP itu terus turun ke bawah misalkan ya, akan turun ke bawah. Nah, ini kita hitungnya dari ini, kalau ini BP saya BP down, berarti dia hitungnya dari sini. Jadi bukan harus BP down nanti hitungnya harus dari sini. Nah, kalau harganya di atas ya dari sini. Maksudnya dari yang terdekat apapun atasnya. Nah ini kalau kita tarik, kalau ini lebih, nah biasanya dia lebih dari 40 lebih ke atas, biasanya dia akan ada usaha untuk kembalikan. Kalau lebih dari 1 ring hariannya, sama dia biasanya balik. Untuk kemana dia baliknya? Menjumpai ini. Ini yang dituju. Ini tujuannya. Tujuannya ada di sini. Jadi dia ada membalikan arah di sini. Nah ini tujuannya ke sana. Nah ini yang membawa bisa jadi kecil-kecil. Kalau seandainya ada BP, itu biasanya hanya BP A. Jadi ini ada BP, ukurannya gede, biasanya A. Tapi di sini juga ada toleransi, biasanya toleransinya kurang lebih ke sini itu 25 pip. Kalau dia sudah ke sini sampai contoh ini hampir 25 pip, biasanya bisa jadi dia balik arah. Jadi sebenarnya BP itu bisa untuk memprediksikan arah geraknya kemana. Jadi ini BP ke arah sini. Ini kita bicarain untuk yang seperti ini market jadi lebih mudah. Yang kedua BP, ini yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya sudah masuk ke materi yang teman-teman tidak masalah. Itu jika ada BP di-break oleh BP yang lain dengan yang berlawanan, maka kita akan ikutin yang
berlawanan. Jadi begini. Yang kedua, ini materinya yang advance itu, advance. Jadi begini, misalkan ini ada BP, sebenarnya BP buy. Ya. Jadi ini ada BP buy up, yang akan dibawa lari ke sana. Ya. Terus tiba-tiba muncul BP sell. Nah, ini close-nya ini melebihi open dia. Nah, ini close bisa turun ke bawah. Ini market seperti ini biasanya dia akan terus turun. Contoh kasus ini, dari mulai awal di turun, break kan tadi turun, tidak ada BP up sama sekali, sampai sini masih BP-nya dominan sell terus. Ini ada dia break ke atas tapi tidak bisa melewati ini, sikat lagi sama yang sini, turun terus dia. Nah ini kita masukkan sebenarnya ini yang agak advance. Jadi udah bahwa di sini ada dominasi down itu sangat besar. Jadi setiap dia naik, jadi awal dia break itu yang mana? Kalau ini jadi acuannya awal dia break itu yang mana? Kalau dia break awalnya di sini, ini jadi nanti titik sentralnya dia karena ini awal dia mulai break. Kalau awal dia mulai break, titik sentralnya ini. Sehingga kalau dia mau balik arah lagi dia harus kejar yang ini duluan. Kalau dia akan pushing up, itu lumayan, itu ada berapa? Ada 2.000 pip ya, 200. Baru dia buka. Biasanya ditandai bahwa nanti di sini ada nanti muncul BP buy, break ini dulu kan di sini, disusul lagi keduanya untuk yang gede ini, baru dia akan lanjut ke atas. Jadi kan dalam satu rangkaian ini kan kayak serangkaian terputus Pak, antara yang ini sama yang ini, benar nggak? Ini kan satu gerombol, ini sana gerombol sendiri, ini gerombol sendiri, dan ini diputus juga gerombol ini. Nah, fungsinya gap itu juga untuk seperti ini, dia akan mengkategorikan, oh ini loh areanya dia yang mau ditembus mana dulu. Kalau sebelum dia bisa break BP, ini kan yang paling ujung di sini ya, BP sell di sini ke atas, dan dia bisa masuk ke ini, yang ini dia tarik ke atas. Tapi kalau enggak, ya balik turun lagi ke situ. Memang agak sedikit ini ya, kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan dan Anda bisa ini. Secara prinsipal dia seperti itu. Jadi kalau kita tarik garis itu nanti akan kelihatan breakoutnya dia ada di mana. Nah, BP ini nanti yang kita akan istilahnya kita kategorikan mana yang nanti dia hanya koreksi, mana dia meneruskan, sehingga kita bisa tahu bahwa kurang lebih kemarin ada